ರಂಟಾಗೆಂಗಿನುಂಟು ಮಿಡ್ಡಂಗ ಯುದ್ಧ ಗುಮ್ರಬೇ ಶಬ್ದವೆಸಿ ಸಹ ಭೂಮಿ ಗುಮುರು विनास्तान सागर साक्षीकृत मोजोपाहित प्रतिबुद्ध पंजीरक्तांगी बराकाश सत्य तुम्हें तेसी रखता शपथ सहा धर्म मानूंगा मलाku majutan Mojopahit gumuru bumi nuswantara kampa Mojopahit gumuru panjilinang kung sagara Alam lakutan winatis khadga murup cahya surya Shabda ghanta dadi pratika tanhana mundur Dharma Satya Palapa Mojopahit Jaya Mojopahit Gumuru Jagat Krosha Gagar Mojopahit Gumuru Langgeng ing itihasa Nuswantara Mari kita simak sejarah candi-candi dan kejadian di waktu dahulu di tanah Suvarnatvipa, atau yang kini disebut Sumatera. Kadatuan, bukan kerajaan, pusat pemerintahan, Kadatuan, sebelum dan sesudah disebut Srivijaya, di Bukit Katangka yang nyaris terbenamkan oleh PLTA, wilayahnya ditandai dengan nama Koto, yang memakai angka. Kadatuan, pemegang kekuasaan adalah Bunda, Ibu inilah yang disebut sistem matrilineal sudah ada lebih dari 4058 SM ditandai dengan ribuan prasastinya berangka tahun Saka. Jadi tidak benar jika penghitungan awal tahun Saka dimulai 78 Masehi dan cara menghitung inilah yang menyebabkan sejarah kita seolah tidak ada sebelum tahun 78 Masehi. Kadatuan, pelaksana pemerintahan dilaksanakan oleh para pria yaitu menantu, dari anak perempuan, Bunda, dan pemegang kekuasaan adalah Bunda, Ibu atau si Ompu, di masa terdahulu di Kadatuan hingga detik ini diantaranya. Sang Hyang Putih Nan Batigo, 1. Sang Hyang Putih Tuo, 2. Sang Hyang Putih Tonga, 3. Sang Hyang Putih Bungsu. 1. Sang Hyang Putih Tuo, mempunyai nama, Sang Hyang Dewi Putih Sangka Bulan, bangunannya berada di Pasaman Timur, Gunung Tua, Aceh. 2. Sang Hyang Putih Tonga, mempunyai nama, Sang Hyang Dewi Putih Gelang Gumelo, di Kuala Partamuan. 3. Sang Hyang Putih Bungsu, mempunyai nama, Sang Hyang Dewi Putih Lindung Bulan, di Kuala Ombun. 1 tahun sekali di masa kejayaan mereka bertiga kumpul di pusat dan dibangunkan pusat puja pra-Islam bernama, Mongtakui, setelahnya, Muotakui, kemudian menjadi Rancu setelah penjajah hingga kini menjadi Muara Takus. Takus adalah nama sungai yang muaranya hanya lumpur tidak ada situs. Disinilah, Lantigo,
saat The Groot tahun 1858 bertemu dan diantar dari desa Tanjung bertemu, Niniok Datuok Rajodu Balai, The Groot menyebut daerah ini dengan sebutan Kota Candi. Kendali pemerintahan awal dipimpin oleh Candranago, terekam dalam suku Caniago, keturunan dari pihak ibu terekam pada suku Bodi Caniago. Ini ada sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya, tahun 458 Masehi, mempunyai area kota suci 225 hektar terjauh yang di dalamnya terdapat pusat puja bernama Montakui, masa setelahnya disebut Muotakui. Di dalam kota suci yang berbenteng tanggul tanah tinggi 3 meter dalam radius 75 km bersebelahan dengan pusat puja terdapat universitas tempat belajar dan mengajar ilmu pengetahuan dan kerohanian bernama Dharmapala. Disinilah pusat dan awal dharmik original yang di kemudian hari mendasari lahirnya ajaran Buddha, Hindu, Jaina di India. Kini ajaran leluhur Nusantara itu tersimpan sempurna di Bali tergambar di Borobudur. Scythian adalah nama bangsa besar yang menaklukkan India juga Persia, melakukan ekspansi dan membawa ajarannya, Dharma, Dhamma, yang menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran Buddhism, Jainism dan Hinduism di tanah India. Mari kita simak tentang Candi Muara Takus di Kabupaten 13 Koto Kampar Provinsi Riau yang menjadi saksi sejarah juga, Kadatuan, sebelum nama Sriwijaya dikenal di dunia, dan penjelasan bukti leluhur kita adalah bangsa Arya, Scythian, Sakaya, Cakya, Saka. Bahwa kaum Scythian, Cakya, Caka, Saka adalah leluhur bangsa Nusantara peradaban maju ini mempunyai ajaran yang terindikasi bernama Dharma atau Dhamma, Damo, berpusat di Suvarnatvipa. Tepatnya di area yang kini disebut Candi Muara Takus, Saka, dalam dialek lokal disebut Soko. Dalam tatanan adat terekam dalam kata yang menandakan ring, Kadatuan, disebut Soko, Pisoko, Limbago. Literasi teks kata, Scythian, Cakya, Caka, Saka tergambar di Buana Caka Pala kini terpublikasi menjadi Borobudur di relief dasar tertutup panel nomor 43 dengan kata, Mahe Cakya. Kata, Mahe, berarti besar atau bangsa yang besar dan kata, Sakaya, adalah kaum Caka Nusantara. Kata, Mahe, dalam dialek lokal disebut dengan Maek, atau Mahek. Kampung atau desa yang bernama Mome Muara Mahek, yang saat ini tenggelam oleh air waduk PLTA adalah pintu gerbang kedua untuk masuk ke area kota suci di pusat Kadatuan. Literasi kata, Mahek, adalah sebutan masyarakat setempat ini adalah berasal dari kata, Mahe, Maha, yaitu, Agung. Kata, Mahe, Mahek, Maek, juga terekam pada pembagian nama Kamponan Tigo Boleh yang terdiri dari, Maek Paluang, Pulau Godang, Muara, Tanjung Alai, Batu Basurek, Pongkai, Koto Tuo, Muotakui, Tanjung, Gunung Malilo, Paritnan Tinggi, Sibaruang, Tabing, Gunung Bongsu. Pusat pemerintahan, Kadatuan, ada di Bukit Katangga. Area kota suci dengan pusat pujanya adalah situs Muara Takus. Di masa Islam masyarakat menyebut Muotakui, di era pra-Islam terdahulu disebut Mongtakui. Dengan area yang dibatasi oleh tanggul tanah setinggi 1,5 meter, dilengkapi beberapa pintu gerbang utama, dan khusus yang berada di tepi sungai Kampar sebagai dermaganya. Dari sinilah, Dapunta Hyang, atau Sang Hyang Datuok Dapunta, berangkat melakukan Sidayatra. Marlapas membawa Dharma. Area inilah yang menjadi perhatian dunia di masa sebelum 78 Masehi, termasuk kerajaan Asoka India yang di kemudian hari pada tahun 1025 M. Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini bertepatan dengan perjalanan pulang cendekiawan yang tengah belajar Atisa Diphamkara Serjenana dari Sumatera ke India dan Tibet. Area kota suci dengan pusat puja, Mongtakui, inilah pusat kota suci ajaran, Dharma. Pada masa tahun 1600 SM kawasan ini disebut Ona Pariet, Ona Sijangkang, pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, nyaris terendam oleh PLTA. Nama ini masih terekam pada wilayah di sekitarnya dengan nama Koto, yang memakai angka. Nama persukuan merekam jejak ajaran Dharma atau Dhamma, yaitu penamaan pada persukuan sulung yang dibungsukan adalah persukuan Domo, yaitu 4 suku utama sebelum ada penambahan suku Malayu di masa Aditya Warman. 1. Domo 2, Piliang 3, Patapang 4, Bodi Aditya Warman menetap di Suvarnatvipa abad 11 M. Saat Kadatuan runtuh setelah dijajah Chola dan makam
Aditya Warman, ada di Batu Sangkar ibunya di Damsraya seorang putri Singosari bernama Dara Petak. Aditya Warman berayah, Brawijaya. Salah seorang istri Aditya Warman adalah adiknya, Datuk Perpatih, mengikuti suku ayahnya. Teks literasi kata, Dharma, ini juga terekam di relief dasar Borobudur dengan teks kata, Kusala Dharma Bajana, dan Vinaya Dharma Citakya. Sekali lagi nama persukuan di wilayah ini merekam jejak ajaran Dharma atau Dhamma, yaitu penamaan pada persukuan sulung yang dibungsukan adalah persukuan Domo, yaitu 4 suku utama sebelum ada penambahan suku Malayu di masa Aditya Warman. 1. Domo 2, pilih yang 3, Patapang 4, Bodi. Kita simak kronologis penamaan persukuan di nomor 4 Bodi, di masa sebelum disebut Srivijaya, yaitu di awal Kadatuan sebelum Islam dipimpin oleh yang bernama Candranago. Dalam sistem kekeluargaan matrilineal Candranago, kata ini terekam menjadi nama suku Caniago. Jauh masa setelahnya, yaitu masa setelah Kadatuan disebut Srivijaya, pada masa Aditya Warman, tepatnya masa setelah lepas dari penjajahan Kola, dibentuklah persukuan, yaitu pada pihak laki-laki disebut Datuok Patih, pada pihak istri disebut Bodi Caniago. Dari Bodi Caniago, ini mempunyai 4 adik perempuan. Dari 4 orang adik perempuan inilah kemudian berkembang menjadi 4 nama suku penerus setelah Kadatuan. 4 nama orang menjadi nama suku, yaitu 1. Malay menjadi nama suku Malayu. 2. Muni menjadi nama suku Muniliang. 3. Jambak tetap menjadi suku Jambak. 4. Pito menjadi nama suku Pitopang. Persukuan di atas tidak ada di Kadatuan pada masa pra-Islam, atau masa Kadatuan sebelum disebut Srivijaya, yang dipimpin oleh orang yang bernama Candranago. Saat itu penyebutan Kadatuan lebih dikenal dengan Indo-Dunia, dengan pimpinannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Datu Maharaja di Raja Indo. Anaknya, Tumenggung, beranak perempuan yang bersuami kepada Perpatiah, kemudian mempunyai anak perempuan bernama Malay, Muni, Jambak, dan yang bungsu bernama Pito, atau Dewi Pito. Asal penamaan suku Patapang pada masa pra-Islam adalah Patapa atau Pertapa, mendapat akhiran tambahan ang menjadi Patapa-ang, Patapang, pada abad 7 tahun 40, kemudian pada abad 10 tahun 10 di Indropuro kini disebut Minang dibentuk persukuan Pitapang. Setelah 4 suku di atas baru ada suku yang bernama Malayu. Hal lain, berdasar telah akademik didapatkan sebagai berikut. Suku Melayu, atau penyebutan Melayu, ada pada masa Portugis, yaitu saat kolonial menyerang dan mengeroyok Sultan Malikusaleh di Johor dan menjadi kerajaan Malaka di era setelahnya. Di masa sebelumnya, yaitu setelah beliau berislam, terjadi penyerangan oleh penjajah kolonialis dan diselamatkan oleh keluarga Kadatuan, yang di masa inilah terpublikasi kata dan suku Melayu berdasar masa kejadian bersejarah. Masa penyelamatan itu terjadi sebanyak 3 gelombang atau 3 kali penyelamatan oleh keluarga Kadatuan, yang kemudian terpublikasi nama bangsa Malayu berubah menjadi nama suku Melayu, yaitu 1. Kejadian penyelamatan pada abad 7 tahun 40, inilah yang kemudian disebut dengan Melayu Tuo. 2. Kejadian penyelamatan pada abad 15 tahun 11, inilah yang kemudian disebut menjadi Melayu Tongah. 3. Kejadian penyelamatan pada abad 16 tahun 39, inilah yang disebut Melayu Mudo. Kemudian lebih menjadi dipertegas Malay, Malayu, bukan Milayu, menjadi berubah Melayu pada abad 16 tahun ke-69 oleh ulah para penjajah kolonialis yang ingin menghancurkan tatanan adat kemudian merampok kekayaan di bumi emas, Savarnatvipa, dengan taktik perang garam. Di masa pemulihan tatanan adat akibat penyerangan Kola, juga para penjajah oleh para tetua adat atau para datu di Kadatuan, yaitu pembentukan persukuan diketuai Datuk Patih atau Datuk Nan Sabatang dan Datuk Menggung di Koto Batu, Batu Batikam, Pasumayam, Pariangan, Tanah Datar, Merapi, Sumbar saat ini. Di Kadatuan, Aditya Warman sepulang dari kerapatan di Batu Batikam mengadakan kerapatan lagi di atas Bukit Malim bersama Datu Godang Cincin yang dihadiri 44 orang datu lainnya. Di saat inilah mulai penyebutan Andiko 44. Saat inilah pucuk pimpinan di Kadatuan disebut dengan Niniok Datuok Rajodu Balai. Pendiri Kesultanan Indropuro, Sumbar dipimpin oleh putranya Indrayana. Saat inilah persukuan dengan suku Patapa-ang di abad 7 tahun 10 mulai ada.
kemudian berubah sebutan di abad 10 tahun ke-10 di Indropuro pesisir Sumbar dengan sebutan Pitapang. Pada abad 11 tahun 37 oleh Datuk Tumenggung, Datuk Patih anak dari Indo Jelito, cucu dari Trah Kadatuan di 13 Koto Kampar dilakukan perapatan besar tepatnya di Pariangan Pasumayam Koto Batu Batikam Tanah Datar. Yang salah satunya tentang perubahan penyebutan, Pitapang, menjadi Pitopang, ini yang kemudian ada disebut Patapang Basa. Nama persukuan Pitapang antara lain, Pitapang Basa, Panglimo Sutan. Pitapang Batu di Kota Batu Batikam Pasumayam Pariangan. Pitapang Basa di 13 Koto Kampar masuk dalam kelompok suku utama, Domo. Para, Domo, atau pengikut, Dharma, di Kadatuan terdahulu adalah, para, Piliang, asal kata dari, pilihan Hyang, orang-orang atau para resi yang melindungi para, pilihan Hyang. Inilah kronologis penamaan persukuan Piliang. Kata, Hyang, adalah penyebutan, Tuhan, sebelum Islam, ini bukan berarti Hindu, Buddha, pilihan Hyang, ini yang membentengi Domo. Sedang para suku, Malayu, adalah dominan para penasehat di Kadatuan sebelum disebut, Srivijaya, sebutan sebelum Islam disebut, Malim, adalah penasehat, mereka berpencar di beberapa daerah yang disebut, para Malim, hingga kini dikenal sebagai, Parmalim. Pada generasi ke-7 dari para Malim yaitu seorang putra bernama, Batara Tapanauli, mempunyai anak bernama, Opung Jarak Maribu. Malim, para Malim atau tersingkat dan terpublikasi menjadi Parmalim, di Tapanuli ada Batara Guru, Maha Ershi bernama, Nauli, kata, Tapa, adalah asal dari, bertapa, atau martapa, beliau putra dari ibu, si Ompu. Yang berada di pusat Kadatuan bernama, Om Padmadewi, atau Partiwi, dicandikan kini bernama Candi, Portibi. Kata Portibi, adalah asal dari kata Partivi, atau Pertiwi menjadi tersebut dengan kata, Portibi, inilah asal kata nama Candi Portibi. Dari 7 generasi setelahnya inilah baru terbentuk, Marga, Hasibuan. Dari sinilah kemudian keturunannya menjadikan persukuan selanjutnya menjadi Tarombo atau Marga, untuk menghindar dari kejaran penjajah Kola hingga kolonial untuk menyembunyikan terah keturunan dari pusat Kedatuan, hingga kini. Tidak menggunakan nama persukuan pada nama mereka ini juga dilakukan oleh keturunan Datuok di wilayah Koto yang memakai angka di sekitar Candi Muara Takus. Kemudian sebutan ini, Malayu, terpublikasi menjadi suku, Malayu, setelah Islam abad 7 di Kadatuan setelah bernama, Srivijaya. Kejadian setelahnya, saat Kadatuan dengan kota suci dan pusat pujanya mengalami penyerangan oleh Kola menyerang daerah Gasip, Siak dan keluarga Trah Kadatuan kakak dari Putih Indah Jelito, ini diselamatkan ke Sebayang, Selan, Siginggi oleh Datu Sati, kini berbentuk kesultanan. Masyarakatnya yang tinggal inilah sebenarnya suku yang tersebut bernama awal, Mandailing. Nama suku Mandailing, berasal dari Mandailang, berubah menjadi Mandaliong, terbaca dan terucap kadang menjadi Mandailiong, Mandailang, Mandailiang, Mandailing, berarti Mandala yang hilang. Di masa pra-Islam di Kadatuan, Pitapang Basa, ini yang mempunyai kesaktian mampu berkolaborasi dengan 4 unsur air, angin, api, tanah karena teknik belajar yang ada di Kadatuan yaitu ada sebutan untuk para Dewi Air, Dewi Angin, Dewi Api atau Agni, Dewi Tanah. Dalam budaya Jawa istilah Jawa disebut dengan sedulur papat kalimo pancer. Di kawasan gerbang utara kota suci di Aliantan, kata ini perpaduan dari kata Arya dan Tantra. Area ini adalah area pembelajaran tingkat tinggi ajaran Dharmik, ditandai dengan masih tersisanya goa-goa dengan nama Ershi, Master, Datuok. Di antaranya Goa Hanoman, Goa Garuda dan air terjun Sikubin. Di area ini tempatnya leluhur Dalai Lama yaitu Atisadip Hamkara, untuk belajar, pada Svarnatvipa Dharmakirti. Beliau resi juga ilmuwan yang memahami Tantrayana, tempat ini yang disebut dengan istana, payung perak. Tantra, di kemudian hari yang dibawa oleh pelajar Atisa dari Nusantara ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana, lalu disebut Mazhab Buddhism Mahayana. Kadatuan, sebelumnya pada abad 7 tahun ke-20 diadakan kerapatan besar di area pelatar besar Komplek Mahkamah Sidang Agung. Lokasi di sekitar Candi Muara Takus di area pelatar saat ini terpotong oleh jalan yang dibuat pada masa Belanda 95 meter arah ke barat dari pusat puja, situs. Sidang dipimpin oleh Sang Hyang Datu Malim Putih dan Sang Hyang Maharaja Diraja Indra Brahman,
Saat inilah mulai ada yang disebut Andiko 44 yang berdasar pada Islam di Kadatuan dengan gelar pucuk pimpinannya, Niniok Datuok Rajo Dubalai. Kejayaan Kadatuan memudar abad 11 tahun 54 terjajah oleh Kola 2 abad, kemudian dibentuk lagi setelah kedatangan Aditya Warman, sebutan berdasar pada istilah Batu Basondi, disempurnakan ditata ulang di Pariangan, tepatnya di Batu Batikam, Pasumayam Tanah Lereng Merapi ditandai dengan maklumat kalimat adat Basanding, Sorak, Sorak Basondi Kitabulah. Istilah Batu Basondi adalah istilah yang diambil dari batu yang secara alami tumbuh dari dalam tanah berbentuk silinder, berwarna kuning kecoklatan lingkaran dengan diameter 40 cm sampai 1 meter dengan tinggi varian antara 20 cm sampai 30 cm sangat keras. Pada masa penyerangan Kola, putra-putri Indah Putih Jalito, Datuk Tamangguang dan Datuk Papatiah diselamatkan di Indropuro, selamatnya Tuan Gadih, di akhir abad 9. Makam Tuan Gadih ada di Indropuro bukan di Merapi seperti publikasi saat ini. Tuan Gadih adalah si ompu atau induk Ratu Sistem Matrinial. Sampai di Pariangan, saudaranya yang di situ sudah berpaling ke musuh. Pada abad 10 tahun ke-10 diangkatlah putranya yang bernama Indrayana, di kemudian hari terjadi peperangan selama 3 tahun atas bantuan pengkhianat terjadi kehancuran. Masa setelahnya penjajah kolonial mempublikasikan ini dengan sebutan Minangkabau untuk mengadu domba mereka. Di sekitar pusat puja atau kota suci, sebutan masa terdahulu dan saat ini disebut dengan daerah 13 Koto Kampar adalah dihuni 13 orang Datuok dan 13 Nagori atau Nagari. Pucuk Nagori atau Nagari sering disebut Pucuk Andiko disebut dengan Niniok Datuok Rajo Dubalai adalah pucuk dari 1. Pucuk Nagari Tigo Balai Koto 2, Alam Andiko 443, Ninik Nan Bo Ampek. 4. Alam Soko Pisoko Limbago, pengertian kata alam adalah pemangku adat sesuai tugas juga tatanan adat yang berlaku. 5. Pucuk 13 Koto Negeri, Datuk Lubuk, dari Andiang, Andiang Koto Nan Lowe, Limbonang, adalah terlahir dari putri bungsu, Lindung Bulan. Setelah beberapa generasi setelahnya baru ada Niniok Nan Bo Ampek. Andiko terdiri dari beberapa Kampuo atau bagian. 1. Kampuo 13 Koto, Nagori 2. Kampuo Nan 5 Koto adalah Kuok, Bangkinang, Air Tiris, Umbio, Salo. 3. Kampuo Onam Koto 4, Kampuo Ampe Kolifah 5, Kampuo Rajo di Rantau. 6. Kampuo Pangkalan Onam Koto 7, Kampuo Kapur 9. 8. Kampuo Nan Onam Koto, Gelugu, 9. Kampuo Pokan Ampe Koto Rajo. 10. Kampuo Limoselo 11. Kampuo Nan Tigo Boleh, terdiri dari Paluang, Pulau Godang, Muara Maek, Tanjung Alai, Batu Basurek, Pongkai, Koto Tuo, Muotakui, Tanjung, Gunung Malilo, Parit Nan Tinggi, Sibaruang, Tabing, Gunung Bongsu. Konsep adat Andiko di Kadatuan 13 Koto Kampar, Niniok Mamak Saadat, Sakulik, Sakain Sabadan, Malim Sakatip, Du Balang Sakudorak. Dalam sebutan lainnya disebut dengan Talago Kabanaran berpucukan Niniok Datuok Dubalai, Andiko Satalago, Pangulu Saandiko, Ninik Sapangulu, Mamak Saninik Mamak, Cucu Cici Kapanakan Samamak. Tentang Candi Muara Takus, di masa terdahulu hanya ada satu situs di area sakral pusat puja di area kota suci yang kini disebut Candi Tuo. Di masa lalu tidak berbentuk seperti saat ini, menyerupai bentuk piramida. Ini adalah bagian ujungnya saja yang terlihat di muka tanah bentuk punden berundak. Bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. Candi Tuo tidak berbentuk seperti saat ini tapi ketinggiannya sama. Dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Sefarnakerta atau paman dari Sefarnatvipa Dharmakirti. Candi Tuo pada tahun 900 sampai 800 SM di masa Sanghyang Datuok Sefarna dilapisi bata merah kedua. Candi Tuo di masa Sufarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM dengan ketinggian tetap, bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo, tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti, dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo, tahun 458 M,
dilakukan pelapisan bata merah keempat, di era nama Srivijaya, disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo, tahun 640 M, dilakukan pelapisan bata merah kelima, pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini, membantai 17 utusan para Datuok, membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah. Candi Tuo kini masih terlihat berupa gundukan tanah, kini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. Pemugaran Candi Tuo, tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah. 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. Mahligai Stupa, dibangun tahun 1300 SM. Bangunan stupa ini pernah hancur dan dibangun kembali abad 13 Masehi. J.W. Zerman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian juga perubahan, dipugar dan digali hingga kedalaman 30 meter pada tahun-tahun 1939 sampai 78 dan pemugaran kembali pada tahun-tahun 1978 sampai 84 dengan hasil tambah kurang. Mahligai Stupa, dengan pelatar lantai bata merah kini tertutup saat dibangunnya Candi Palangka, dan sebagian tertutup oleh pembuatan jalan paving block saat ini. Candi Bungsu, dibangun pada abad ke-10 tahun kedua sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa atau Cudamani Tiwarman, dan Candi Bungsu, saat tahun-tahun 1984 sampai 86 dalam keadaan hancur, lalu dipugar dengan bahan bata merah yang diambil dari Pongkai. Skitian kaum Saka adalah nama bangsa besar leluhur kita yang menaklukkan India juga Persia, melakukan ekspansi bukan menguasai dan menyebarkan ajarannya, Dharma, Dhamma, yang menjadi cikal bakal terlahirnya ajaran Buddhism, Jainism dan Hinduism di tanah India. Tokoh-tokoh para master, resi, brahmana atau para guru adalah Shailendra, Sanjaya, Sariputra juga Rishi Markandeya. Di antara nama leluhurnya terdahulu adalah Dharmadasa 700 sampai 620 SM, Dharmapala 670 sampai 580 SM, Suvarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, Sariputra 568 sampai 484 SM, Kumarila Batai 618 sampai 540 SM, Adi Sankara 569 sampai 537 SM, Kri Janayasa abad 6 Masehi. Dari angka tahun jelas lebih dahulu dari lahirnya Siddhartha Gautama pencetus Buddhism pada tahun 563 sampai 483 SM, jadi jelas mereka bukan menganut Buddha atau Hindu. Saat dunia menyebut Srivijaya, pada tahun 458 Masehi ditandai dengan dibangunnya Universitas Nalada, di Bihar India didirikan Balaputra Dewa, yang mempunyai saudara di Javatvipa putra dari ayahnya, Prabu Sanjaya, keturunan Terah, Sang Hyang Datu Maharaja Sanjayo, dari Kadatuan Srivijaya. Leluhur kita juga terdahulu membangun Mahavihara, Nalada, Somapura, dan Vikramashila, Negapatnam, Kancipuri, Sadwihara di tanah India saat ini. Universitas Nalada, pada 427 M dibangun setelah Fahuan 337 sampai 422 Masehi ke Nusantara. Nalada adalah cabang pengembangan belajar dari Suvarnatvipa yang diprakarsai Shailendra bernama Universitas Dharmapala, yang dilihat dicatat Ising 689 sampai 695 M yang belajar 5 tahun di sini. Di situs kuil nomor 3 Nalada India disebut dengan nama Stupa Sariputra, panel relief terpahat di atas menara. Ini adalah bangunan Nalada yang paling ikonik dengan beberapa anak tangga yang mengarah ke puncak, yang diberi nama Sariputra. Sariputa juga disebut Upatisya adalah putra dari ibunya Sari, Rupasari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya Tisa, kakeknya Matara, Nalaka, Nalada adalah nama desanya. Nama ibu dan anaknya jelas nama Nusantara bukan India, mereka bukan penganut Buddhism tapi Dharmik original, ajaran leluhur Nusantara. Abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 tahun Saka, Dapunta Hyang, dari Kadatuan Srivijaya melakukan marlapas, bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Jangan salah, ini publikasi penjajah yang adu domba. Perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharma, ini adalah Dharmik original.
Ini bukan Buddhisme India, ditandai dengan percayanya beliau pada Tuhan Satu, yang masa pra-Islam di Kadatuan disebut dengan Pacayo Tuhan Nan Oso, Tiado Rupo hingga saat ini. Dapunta Hyang melakukan perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharmik original, bersama para 2.213 orang master wisudawan dari Universitas Dharmapala bersama alumni dan putra sulungnya, Sang Hyang Datu Kampala. Beliau bukan membawa tentara untuk perang, ia berhenti di Gunung Tua membina umat dan memperluas candi terus ke arah menuju Aceh. Ke arah timur dan utara singgah di Teluk Kuantan membina umat bersama putra keduanya, Sang Hyang Datu Maharaja Bujang, dan memperluas candi di puncak bukit Bosau. Di perbukitan Bosau terus bergerak ke arah timur selatan Tenggara Oku, Sungai Musi, Siguntang-Guntang, Gunung Hijau, Kedukan Bukit, Muara, Kuala Tungkal. Dapunta Hyang meninggalkan putrinya, Sang Hyang Dewi Putih Minang Masak, yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Srivijayanasa, Kri Janayasa. Mulai saat inilah popularitas nama Srivijaya. Palembang bukan pusat pembelajaran Buddhisme, begitu juga komplek percandian di Muaro Jambi. Ini adalah salah satu dari beberapa lokasi pembelajaran Dharma yang disebut Sangharama. Tetua adat di sini menyebut leluhurnya dengan Munyang, Muyang. Sang Hyang Datuok Dapunta, yang kemudian dikenal dengan Dapunta Hyang, melakukan Sidayatra membawa Dharma sampai di Pulau Punjung Sungai Bono, ditinggal putranya bernama Dharmaraya, membina dan membangun Candi Pulau Punjung dan Padang Lawas yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Dharmasraya. Jadi candi yang ada di sini bukan Hindu, Buddha. Kadatuan di masa setelah Islam masuk ke Nusantara diawali dari Aceh oleh orang yang bernama Abdullah Khattab, yang datang karena diminta langsung oleh Kesultanan di Loksmawe Aceh kepada Nabi. Abad ke-7 tahun ke-20, saat pimpinan Kadatuan bernama Sang Hyang Datu Indra Brahman, atas prakarsa Si Ompu, Sang Hyang Dewi Putih, generasi ketiga Kadatuan Indo-Dunia, memerintahkan menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta seorang ahli Islam kepada Khalifahan Umayyah yang beribu kota di Turki, setelah mendapat penjelasan tentang Islam dari Abdullah Khattab, pendahulunya. 25 tahun kemudian pada abad ke-7 tahun ke-27 datanglah utusan atas permintaan Indra Brahman kepada Abdullah Khattab, melalui surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah, didatangkan utusan bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Sang Hyang Datu Indra Brahman menganut Islam dan mengganti nama menjadi Abdullah Amirullah, bukan berarti beliau sebelumnya Hindu, Buddha atau animisme, dinamisme. Di masa ini abad 7-8 dan 9 Masehi Srivijaya mendunia dan saat setelah inilah terbentuk penyebutan Andiko 44, juga Malayu, bukan Melayu, pada abad 7 tahun 40. Yaitu saat setelah Kadatuan porak-poranda oleh para penjajah, Kola, dibantu para pengkhianat yang disebut Rajo Angek Garang, pada abad 9 akhir sampai abad 11 tahun 54 Kadatuan lumpuh, keluarga Kadatuan diselamatkan ke gunung dan hutan, diantaranya Tuan Gadih, berjalan kaki dari Koto Tuo, Maek, Buruah Gunung, Bukit Omeh, Suligi hingga Pariangan. Pusat puja, Muotakui, di tengah kota suci oleh para datu berusaha diselamatkan dengan meninggalkan 17 utusan untuk bernegosiasi. Tapi utusan itu dibantai, dibakar dan ditimbun tanah di atas pelatar masih ada hingga kini, berupa gundukan tanah. Pada masa Aditya Warman masih keturunan keluarga Kadatuan dari Jafatvipa atas instruksi Brahmawijaya abad ke-13 tahun ke-37 Kadatuan bangkit dari kejatuhan setelah mengusir membersihkan Kola. Pada abad 13 ini masih tersisa sebutan Luhak 50 atau Luhak si Bungsu, yaitu Sang Hyang Dewi Putih Nan Batigo, Niniok Nan Bo Ampek, Datu Nan Bo 10, Rajo Nan Balimo, Andiko Nan 50, Soheh Ampek Puluh Ampek, maksudnya disahkan oleh 44 orang datu. Sistem matrinial atau matriarkat, yaitu ibu, bundo sebagai pemegang kekuasaan dalam Kadatuan, sebelum dan sesudah disebut Srivijaya, mempunyai area, kota suci, dan pusat puja, ini ada di 13 Koto Kampar. Penamaan Andiko 44 di Kadatuan terjadi setelah masa Islam, yaitu setelah abad 11 tahun 54. Saat Aditya Warman sepulang dari kerapatan di Batu Batikam, Pasumayam, Pariangan Tanah Datar Merapi Sumbar saat ini, beliau mengadakan kerapatan lagi di Kadatuan bersama Datu Godang Cincin, yang dihadiri 44 orang datu lainnya. Di saat inilah mulai penyebutan Andiko 44,
dan pucuk pimpinan disebut dengan Niniok Datuok Rajodu Balai, hingga kini. Penamaan seorang Datu berbeda di setiap wilayah yang menandakan daerah tersebut pusat atau bagian, kampuo dari kadatuan yaitu pada literasi kata, Datu, Datuk, Datuok dan Du, Di, pada kata setelahnya, Balai, yang menandakan kata itu adalah Vanwa, Fatsal. Datua, istilah di Sumbar, Datuk, istilah di pesisir dan kepulauan. Datu, istilah di kadatuan pusat, pra-Islam, setelah Islam disebut Datuok. Penyebutan itu masih ada hingga kini misalnya, Datuk di Balai, di daerah Sialang, Duren Tinggi Kapur 9. Datuk di Balai, di daerah Rokan, generasinya saat ini berada di sekitar Sungai Tonang di Bangkinang. Datuk Rajo di Balai, di daerah Surwoso, Batu Sangkar. Niniok Datuok Rajodu Balai, di 13 Koto Kampar. Pucuk pimpinan yang disebut, Niniok, ini dipilih atas mufakat para datu, diambil berdasar garis keturunan ibu yang jatuh pada kemenakan. Maksudnya, untuk menjadi seorang pimpinan pucuk di pusat kadatuan, jika seorang, Niniok Datuok, ingin mencari pengganti setelah dirinya, maka akan dijatuhkan pada suami, anak perempuannya berdasar pada kemufakatan persukuan yang diwakili oleh para datunya, dengan beberapa kriteria. 1. Cerdik dan pandai 2. Bijaksana 3. Godang 4. Bosau 5. Batuah 6. Bergaris keturunan jelas dari ibu, air jernih kasiok putih, dan ayah yang jelas. Dalam menjalankan mengemban tugas kedatuan pucuk, Niniok Datuok, didampingi oleh beberapa orang, datu, yang bekerja sesuai tugas dengan sebutan. 1. Si Ompu, 2. Hulu Balang, 3. Panglimo, 4. Cerdik pandai. 5. Malim, penasehat Niniok Datuok, Malim, pra-Islam sebagai penasehat bunda, ratu jika di karatuan atau keraton, nama-nama para Malim, ada 9 tercatat di masa Prasrivijaya dengan sebutan para Batara Guru Ershi atau Master. Catatan, Datuk Lubuk, dari Andiang, Limbonang, Andiang Koto Nan Lowe, Niniok Nanbo Ampek adalah terlahir dari putri bungsu, Lindung Bulan, dilanjutkan satu generasi dan baru generasi setelahnya, Niniok Nanbo Ampek. Penghancuran kadatuan kemudian dilakukan juga oleh kolonialis penjajah ditandai dengan perang, padri, bentukan, dipimpin oleh Tengku Nareca, tahun 1802 sampai 1835, saat dipimpin Imam Bonjol, 1836 beliau melakukan penataan ulang terhadap kadatuan di puncak bukit, Marapalim, di Buolintau, menata ulang untuk melawan penjajah juga pengkhianat. Diluki undang-undang di Muotakui, isi-isiak di Muko Umah-Umah, Tangtail di Limbonang atau di Andiang Koto Nan Laweh, Makocek Bapu Seyek di Maek, Magodang Bapanganjuk di Koto Tengah, diluki undang-undang di Muotakui itulah, sejarah candi-candi dan kejadian di waktu dahulu di tanah Sefarnat Vipa atau yang kini disebut Sumatra Bay, Santosaba.